minat saya untuk internasional. Saya akan mengawali dengan bahasa Inggris, lalu kemudian saya terjemahkan dalam bahasa Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. In defense of truth and academic integrity in Indonesia. Membela kebenaran dan integritas akademik di Indonesia. Saya Dr. Tifauzi Atiasuma. Yang saya hormati para pemimpin dunia, rekan-rekan akademisi, media internasional, dan seluruh warga dunia yang mencintai keadilan. Hari ini saya berbicara bukan hanya sebagai warga negara Indonesia, tetapi sebagai bagian dari komunitas global yang menjunjung tinggi kebenaran, kehormatan, dan integritas intelektual. Indonesia, negara demokrasi terbesar ketiga di dunia, tengah menghadapi krisis moral yang sunyi namun sangat menentukan. Bukan krisis yang ditandai oleh perang atau kekerasan, melainkan oleh pergulatan antara kebenaran dan kekuasaan, antara nurani akademik dan tekanan politik. Inti dari persoalan ini adalah sebuah pertanyaan yang sederhana namun mendasar. Benarkah seorang mantan Presiden Republik Indonesia pernah menjabat dengan ijazah akademik yang tidak otentik? Pertanyaan ini bukan serangan pribadi, bukan fitnah, bukan pula manuver politik. Ini adalah panggilan moral dan konstitusional yang diajukan oleh kami para akademisi, peneliti, dan intelektual yang menjalankan tanggung jawabnya untuk mengkaji, mempertanyakan, dan mengungkapkan kebenaran. Namun hari ini, kami yang bersuara, di antara kami adalah saya sendiri, Dr. Tifa, Dr. Roy Suryo, Dr. Ismon Sianipar, dan beberapa lainnya justru dikriminalisasi. Kami dibungkam, kami diperlakukan seolah-olah penjahat. Padahal satu-satunya kesalahan dalam tanda kutip kami adalah kami sedang menegakkan kebenaran. Kami tidak bertindak sembrono, kami tidak menyerang, kami menggunakan pendekatan akademik, dan motivasi kami adalah menjaga kehormatan Republik. Ini adalah contoh nyata dari penindasan terhadap para whistleblower. Sebuah presiden berbahaya, bukan hanya bagi Indonesia, tetapi bagi demokrasi di seluruh dunia. Kami tidak meminta dunia untuk campur tangan. Kami hanya mengundang dunia untuk menyaksikan, untuk mencatat, untuk mendengarkan. Karena kebebasan akademik dan hak untuk berkata benar adalah nilai universal dan dilindungi oleh undang-undang internasional. Dan ini tidak terikat oleh batas negara. Kami memohon kepada sahabat-sahabat kami di PBB, di universitas-universitas dunia, di organisasi hak asasi manusia internasional, beri ruang bagi kasus ini. Sadari bahwa harga dari diamnya suara nurani jauh lebih mahal daripada ketidaknyamanan politik sesaat. Rasulullah Muhammad SAW pernah bersabda, katakanlah yang benar walau itu pahit. Dan dalam tradisi keadilan global, kita mengenal ungkapan, lengkung semesta moral itu panjang tapi ia condong menuju kebenaran. Semoga ia kali ini condong ke sini, dan semoga saatnya adalah sekarang. Masa laboratorium forensik begini Pak Prabowo Subianto mengumumkan keaslian sebuah ijazah, ya, objek yang diuji nggak berani ditampilkan, apalagi dipegang. Kan ini menambah public distrust Pak kepada kepolisian Republik Indonesia. Ya Pak Prabowo Subianto, ini sudah rezim Anda sekarang yang dikenang kepolisian lawak-lawak seperti ini. Itu rezim Prabowo Subianto. Apakah Bapak nggak punya kapasitas untuk mengganti Listio Sigit Prabowo ini, Pak? Gitu loh, Pak. Supaya fair play ini, Pak. Ini kan Listio Sigit Prabowo kan sudah 4 tahun, ya, diangkat oleh Jokowi. Bagaimana ini hasil forensiknya ini itu bisa dipercaya publik kalau Kapolrinya masih Listio Sigit Prabowo yang diangkat oleh Jokowi, padahal Presiden sudah berganti. Secepatnya itu copot Pak, ganti dengan jenderal polisi yang masih punya integritas.